Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan Babe Mauti akan menerangkan 10 penyebab nilai E di universitas terbuka. Oke. Apa penyebabnya? Satu, nilai di bawah 30. Kenapa nilai di bawah 30 itu mendapat nilai E? Ya memang rentangnya ya. Rentang nilai E itu antara 0 sampai 30 di UT. 0 sampai 30. Jadi kalau ketika tutor memberikan nilai di bawah 30, maka nilai tuton, TMK ataupun TUWEB tidak akan dimasukkan dalam perhitungan IP semester. Jadi otomatis nilai yang dipakai adalah murni nilai UAS, seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau nilainya E, nilai kalian E itu ya karena tutor memberikan nilai di bawah 30. Oke, kedua, tidak menggunakan sumber referensi. Sumber referensi ini penting ya. Sumber referensi ini mencerminkan bahwa kalian tidak copy paste, tapi memberikan memberitahukan ke korektor bahwa ini loh sumber referensinya. Kita ketahui sama-sama ya, di saat tuton itu beberapa tutor itu memberikan nilai kecil karena jawaban kita tidak disertai sumber referensi. Begitu juga saat UAS, tutor itu referensi samalah dengan korektor. Ada yang korektor itu dari tutor, ada yang bukan. Beberapa korektor bisa memberikan penilaian kecil dikarenakan kita tidak menyatakan sumber referensi. Jika ada yang tidak mencatatkan sumber referensi dan nilainya bagus ya, nilainya bagus karena tidak memberikan referensi, kemungkinan tutor tidak memperdulikan sumber referensi itu. Ada kan gitu, saya lo nggak pakai sumber referensi tapi nilai saya bagus, ya itu berarti kemungkinan korektor kalian tidak memperdulikan. Tapi kalau ada yang korektor yang memperdulikan, itu nilainya bakalan dijelekkan. Oke, ketiga, tidak menggunakan BJU resmi. Ini sama lagi, korektor itu macam-macam. Jadi korektor itu macam-macam. Ada yang menggunakan BJU resmi itu wajib, ada yang tidak mempermasalahkan ya. Itu ya, tingkat kejelian korektor itu beda-beda. Saat tuton terdapat beberapa korektor yang mempermasalahkan salam pembuka aja. Salam pembuka aja kadang-kadang dipermasalahkan sama tutor. Apalagi BJU. Ya, BJU jelas korektor mempunyai hak untuk memberikan sesuai dengan pandangannya. Kalau ini tidak sesuai ya mereka akan memberikan nilai yang jelek, seperti itu. Oke, selanjutnya 4, terdaftar di ujian susulan tetapi tidak ikut. Ini beberapa mahasiswa mengeluhkan mereka tidak mengetahui atau mengetahui terlambat. Ya, jadi kemungkinan ini sah bahwa mereka tidak mengetahui ujian susulan karena informasinya tidak di broadcast. Ada yang beberapa UPBJJ itu broadcast, ada yang enggak. Jadi kalau ketika mereka tidak mengetahui, ya sudah pasrah saja. Seperti itu. Ya, beberapa masalah tidak mengetahui jika ikut ujian susulan karena keterbatasan informasi dan sehingga saat ujian susulan tidak mengetahui. Oke. Selanjutnya yaitu 5, korektor salah input. Ini manusiawi. Karena koreksinya itu tidak menggunakan software atau alat-alat yang canggih. Karena yang koreksi itu secara manual oleh korektor. Ya seperti tutor mengkoreksi tuton kita, jawaban tuton kita, tugas kita dan lain-lain. Itu tergantung banyak sedikitnya. Ketika mata kuliahnya itu banyak peminat, maka korektor akan menilai banyak BJU.
manusiawi kalau ada yang salah input nilai dan lain-lain. Nah ini ya, sehingga manusiawi akan ada potensi salah input nilai, memang benar, karena mereka manual mengerjakannya. Bisa dilihat di video saya bagaimana korektor menilai BCU kalian. Nah, nanti bisa dilihat di deskripsi grup atau di atas. Oke, selanjutnya mata kuliah tidak sesuai. Maksudnya gimana? Di saat korektor melihat BCU dan menemukan bahwa nama mata kuliah kita tidak sesuai, semua kalian mengerjakan bahasa Indonesia, tapi di BCU-nya tertera bahasa Inggris. Korektor mempunyai hak menilai atau enggak? Kalau setelah lihat itu, oh salah itu mereka karena mungkin terlalu banyaknya mereka melewati, tidak menilai itu atau dikasih nilai 0 atau nilai sesuai dengan kriteria mereka. Jadi seperti itu ya. Kode mata kuliah tidak sesuai ya. Menemukan bahwa nama mata kuliah tidak sesuai, maka terdapat kemungkinan dilewati. Atau mahasiswa, ini juga, ini sering nih, mahasiswa copy BCU dari teman yang tidak diedit nama dan kode mata kuliahnya. Kadang ada kan BCU-nya itu berbentuk PDF. Meminta temannya, karena dia tidak bisa mengubah ke Word, dia meminta ke temannya untuk BCU-nya ini, minta soft copy-nya, tapi belum diedit namanya, belum diedit mata kuliahnya. Dia langsung copy jawabannya dan dikirim. Ini ya, ada kemungkinan dia akan mendapatkan nilai itu karena namanya tidak sesuai. Seperti itu. 7. Jawaban sama dengan mahasiswa lain. Ya ini ya, jawaban sama dengan mahasiswa lain. Ini karena ini kemungkinan besar saat ini beberapa mahasiswa jawabannya disamakan dengan BMP. Karena di pertanyaannya mungkin apa nama untuk menjelaskan ya. Jelaskan ini. Lah itu di BCU di BMP sudah ada penjelasannya detail. Tapi tidak diberikan jawaban pribadi menggunakan penjabaran pribadi ya kan. Di BMP itu memang sudah detail, tapi mungkin korektor menginginkan kita menjabarkan jawaban yang lain sesuai dengan, mungkin kita contohkan contoh yang di BMP itu kita rubah dengan contoh yang ada di kehidupan kita, seperti itu ya. Kemungkinan besar akan sama dengan mahasiswa lain yang menggunakan cara atau metode penjawaban yang sama. Dia copy atau dia langsung meniru di BMP. Itu 8. Tulisan tangan yang tidak terbaca korektor. Ya, tulisan tangan yang tidak terbaca korektor. Ini tidak ada larangan ya mengerjakan UAS THE dengan tulisan tangan atau tidak ada larangan. Cuma nanti bentuknya filenya PDF gitu aja atau Word. Ya, tetapi ketika tulisan tangan tersebut tidak terbaca, ya ini permasalahannya. Tetapi ketika tulisan tangan tersebut tidak terbaca, maka korektor akan memberikan penilaian berdasarkan prinsip korektornya. Ini tidak terbaca ini. Oh, oke lah kalau korektornya ya memahami atau memberikan nilai, ya sudah dikasih nilai lah. Pokoknya lulus. Atau kalau sudah nggak bisa terbaca sama sekali, ya sudah dilewati aja, dikasih nilai 0. Itu juga hak korektor. Seperti itu. Lanjut ya. Salah unggah file jawaban UAS. Ini sama dengan yang sebelumnya. Yang kalau sebelumnya minta ke temannya tidak dirubah, ini filenya menggunakan file sebelumnya. Kakak-kakak pernah kan mengalami seperti itu, tapi ingat mungkin ya, karena namanya kan hampir sama MKWU, MKDU. Jadi ketika kita melihat sekilas MKDU contoh, langsung kita unggah.
Padahal itu mata kuliahnya beda dengan yang seharusnya dikirim. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu jawaban asal-asalan atau tidak sesuai BMP. Ini pengalaman yang sering saya dengar dari teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua. Dia memakai joki, entah memakai joki atau menggunakan sumber referensi dari Blogspot. Ya, kalau ada yang joki menggunakan joki ini fatal memang. Dia menggunakan joki dari universitas lain. Dia tidak pernah membaca BMP sama sekali. Jadi dia menjawabnya asal. Di tempatnya dia kuliah mungkin itu benar, tapi di tempatnya UT mungkin ada salah atau perbedaan katanya, perbedaan kata. Apalagi dia ada yang mahasiswa itu menggunakan Blogspot yang dianggap korektor tidak kredibel. Seperti itu. Oke, itu saja 10 alasan kenapa kalian mendapat nilai. Jika ada alasan lain bisa ditulis di kolom komentar, atau ada koreksi kata-kata saya yang salah bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis dan bisa membangkitkan semangat berbagi ilmu. Terima kasih, semangat berbagi ilmu.